warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat bergabung sebagai siswa baru SMP Nurul Islam Tangerang. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Satria Aji. Orang-orang terdekat saya biasanya memanggil dengan sebutan Aji. Atau nanti kalau kalian ketemu di sekolahan, kalian bisa sebut nama saya. Bisa kalian sebut dengan Ustadz Aji atau Ustadz Satria juga boleh. Nah, di SMP IT nanti saya akan mengajar kalian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sedikit perkenalan dari saya. Saya tinggal di Karanglobarukan, RT 13 RW 2, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Semarang. Nah, kalau dilihat dari kecamatannya, rumah saya itu dekat dengan sekolahan, di sekitar cuma 10 menit perjalanan dari rumah sampai ke sekolahan, artinya dekat dengan sekolah. Kemudian kalau umur, saya itu dilahirkan pada zaman Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 7 November tahun 1996. Jadi usia saya sekarang sekitar 24 tahun lebih, beberapa bulan mendekati usia 25 tahun. Nah, selanjutnya terkait dengan pembelajaran. Di sini saya akan sedikit memberikan sosialisasi tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal, dan tentang materi apa yang akan kita pelajari selama di setahun ini nanti. Apa yang akan kita pelajari sama-sama? Mari kita seru-seruan bersama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi akan saya jelaskan di beberapa slide berikut ini. Silahkan diperhatikan. Sosialisasi KKM dan materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 tahun ajaran 2021-2022 oleh Muhammad Satria Aji, saya sendiri. Nah, apa yang kita bahas nanti adalah berapa KKM kita dan materi apa saja yang kita pelajari. Oke, langsung menuju slide berikutnya. KKM, kriteria ketuntasan minimal. Apa itu? Nah, jadi kriteria ketuntasan minimal kalian nanti selama belajar bahasa Indonesia adalah 77. Nah, 77 ini adalah nilai, dimana dalam setiap penilaian kalian diharuskan mampu untuk memperoleh nilai lebih dari 77, pas atau lebih. Nah, hasilnya sesuai dengan KKM kita kali ini. Jadi misalkan nanti ada nilai yang kurang dari 77, nanti akan ada remedi. Supaya apa? Supaya nilainya juga naik dan kalian tentunya menjadi lebih paham dengan materi yang telah disampaikan. Nah, dari mana nilai itu nanti didapat? Kalau dalam bahasa Indonesia ini nanti nilai-nilai itu didapat dari penilaian harian, tugas-tugas, PTS atau penilaian tengah semester, dan juga tentunya penilaian akhir semester. Nah, itu nilai-nilainya harus di atas KKM. Jadi kalian harus rajin-rajin belajar, mendengarkan apa yang saya terangkan nanti. Nah, jadi harapannya kalian bisa dapat nilai di atas 77, bahkan boleh sampai 100, agar kalian tidak perlu remedi. Jadi usahakan bisa mencapai nilai itu. Tetap rajin belajar. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Di kali ini kita akan belajar 4 bab. Satu babnya terdiri dari 4 KD atau kompetensi dasar, 2 kompetensi dasar pengetahuan, dan 2 kompetensi dasar keterampilan. Nanti tentunya dalam 4 KD ini ada penilaiannya masing-masing, entah itu tugas, portofolio, atau ulangan harian. Selanjutnya masuk ke bab yang pertama atau materi yang pertama, yakni lingkungan sekolah baru. Nah, saat ini kamu sudah memasuki lingkungan sekolah yang baru. Ada teman baru, guru baru, seragam baru, semuanya pun tampak baru meskipun kita belum berjumpa di sekolahan. Kamu pun harus juga bisa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif.
Salah satunya adalah kebiasaan untuk peka terhadap sesuatu yang terjadi di sekeliling. Sikap peka dapat diwujudkan dengan cara mendeskripsikan apa yang didengar, dilihat, atau dialami dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Melalui kebiasaan ini akan tercipta budaya dan sikap menghargai lingkungan sosial dan alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran di bab ini kamu diajak untuk mempelajari teks deskripsi yang sering digunakan untuk menggambarkan sebuah objek sejelas-jelasnya, mulai dari mungkin warnanya, bentuknya. Gambar sekolah ini, nah itu mungkin terdiri dari berapa kelas, di depannya ada taman atau enggak. Nah, seperti itu mungkin akan dijelaskan secara detail. Nah, itu sebagian kecil tentang tes deskripsi. Nah, kemudian apa yang kita pelajari di sini adalah bagaimana struktur teks deskripsi, bagaimana pula ciri-cirinya, bagaimana langkah-langkah penyusunannya. Nah, mari kita nanti telusuri bersama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu berkreasi dalam cerita imajinasi. Nah, ilustrasi dalam slide ini. Nah, apakah kamu pernah melihat Pegasus seperti di slide? Nah, kuda bersayap ini merupakan salah satu hasil imajinasi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Pernahkah pula kamu bermimpi menjadi penulis cerita imajinasi yang hebat? Salah satunya kalau cerita imajinasi yang saya tahu itu adalah di film Harry Potter atau film The Lord of the Rings. Nah, di balik cerita imajinasi, karya-karyamu kalau dibaca oleh orang-orang di mana saja, semua orang mengagumi tulisanmu yang selain menghibur dapat juga memberikan pengalaman kehidupan yang bermakna. Bahkan pembaca membayangkan siapa penulisnya sehingga ada keinginan untuk bertemu. Nah, sangat menakjubkan kan? Bagaimana menjadi terkenal karena menulis sebuah cerita imajinasi. Oleh karena itu, berarti kehadiran karya-karyamu tentang cerita imajinasi tentunya amat dinantikan dan kamu mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana agar dapat menulis teks narasi atau teks cerita imajinasi dengan baik? Nah, mari kita pelajari bersama. Ini nanti tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Selanjutnya, bab yang ketiga adalah memberdayakan potensi budaya daerah. Tahukah kamu alat musik apa itu yang ada di slide? Ya, itu adalah alat musik dari Sunda, tepatnya di Jawa Barat, yaitu angklung. Alat musik terbuat dari bambu tersebut sudah terkenal di penjuru Nusantara, bahkan di dunia. Alat musik tradisional semacam ini termasuk salah satu aset atau potensi daerah yang harus dikembangkan, juga dilestarikan. Namun, bagaimanakah memanfaatkan dan mengembangkan alat musik tradisional itu? Tentu saja salah satunya kita harus bisa membuat atau bahkan memainkannya. Nah, pada bab ini, pembelajaran akan difokuskan pada teks prosedur yang berkaitan dengan seni budaya, yaitu pengembangan potensi alat musik dan kuliner khas daerah. Nah, mari kita telusuri bersama apa itu teks prosedur, bagaimana membuatnya, bagaimana bahasanya. Itu yang akan kita bahas di bab 3 ini. Selanjutnya, bab 4 di semester ini atau bab terakhir yang akan kita bahas adalah menjadi ilmuwan muda. Nah, adakah di antara kalian yang ingin menjadi ilmuwan muda? Nah, adakah yang ingin menjadi sosok generasi yang cerdas, jujur, kritis, percaya diri, bertanggung jawab, dan berani menghadapi tantangan? Apakah kamu tahu bahwa itu semua sebenarnya sudah ada pada diri kamu? Ya, tiap siswa memang berpotensi menjadi ilmuwan muda.
Namun potensi berharga yang kamu miliki akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan sejak dini untuk merintis dan mencapai impianmu. Ada cara yang mudah dan sederhana untuk mengeluarkan potensi tersebut. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk melakukan observasi atau pengamatan, mencatat hal-hal yang diamati, kemudian melaporkan hasilnya secara tertulis. Nah, pada pembelajaran ini nanti kamu diajak untuk merintis karir menjadi ilmuwan muda melalui teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks hasil observasi? Bagaimana bahasanya? Bagaimana bentuknya? Nah, mari kita cermati bersama nanti di bab 4 ini. Ya, mungkin itulah ta'aruf sosialisasi KKM dan materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Jadi KKM-nya 77. Materi yang akan disampaikan adalah 4 bab. Yang pertama tentang teks deskripsi, kemudian yang bab kedua adalah teks narasi atau cerita imajinasi, yang ketiga adalah teks prosedur atau cara melakukan sesuatu, dan yang bab 4 adalah teks laporan hasil observasi. Nah, itu yang akan kita pelajari sama-sama. Kemudian ini untuk penutup, ada salah satu quote, ada lebih banyak harta di dalam buku daripada yang didapatkan perompak di pulau harta. Nah, ini dari Walt Disney, salah satu pembuat film atau cerita-cerita imajinasi juga. Dia bilang bahwa buku itu adalah harta yang paling berharga. Ya, saya jawab benar. Ya, ketika kamu membaca buku, kamu mendapatkan ilmu apapun. Karena buku yang sering kita dengar adalah jendelanya dunia. Nah, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang turun pertama kali itu Al-Qur'an di surat Al-Alaq 1-5, intinya menjelaskan tentang bacalah. Jadi untuk anak-anakku, banyak-banyaklah membaca supaya kamu dapat harta, kamu dapat ilmu. Untuk apa? Untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Bukan cuma di masa yang akan datang, mungkin untuk hidupmu sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan banyak-banyaklah membaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.